Jadi kalau satu hadis tidak memiliki sanad misalnya, atau bahkan sanadnya bermasalah, maka hadisnya akan dipersoalkan oleh para ulama. Jadi, aspek pertama, sanad. Bisa kita ambil contoh misalnya kan, ini yang ada orangnya dulu ya, yang ada orangnya. Kita ambil yang benar dulu ya, di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari pernah bertemu dengan Nabi SAW? Tidak. Masanya jauh sekali gitu kan? Masanya jauh sekali. Dia tidak pernah bertemu. Tapi meriwayatkan hadis dari Nabi. Hadis yang pertamanya tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar hadis itu? Tayyib, maka ditelusuri Al-Bukhari mendapatkan dari si fulan, si fulan dari si fulan, si fulan dari si fulan, sampai ke ujung riwayat akhirnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan sanad. Kalau dipastikan runtutan-runtutan ini sampai kepada Nabi sampai puncak terakhirnya, maka status hadis ini bisa dianggap tidak bermasalah. Sesuatu yang tidak bermasalah, sehat, baik, bisa diamalkan, itu yang disebut dengan sahih namanya. Sahih. Maka antum mendengar di sini istilah hadis sahih. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang saya kasih gambaran yang kedua. Nanti Anda dengar istilah-istilah, saya ingin paham gitu ya. Jangan cuma hafal, oh ini begini, ini begitu, tapi nggak ngerti isinya. Nah, yang kedua, orangnya ada, tapi bermasalah. Misal, pernah dengar hadis ini? Didapatkan di Musnad Ahmad, Musnad pertama, Abdullah bin Abbas, nomor hadis 259. Ya. Pelan-pelan. Pernah dengar hadis ini? Kalau nanti insya Allah sebulan, 2 bulan ke depan, antum akan mendengar riwayat seperti ini. Ya, saat masuk ke bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ada pernah dengar? Wa barik lana fi Ramadan. Atau riwayat kedua, wa balighna Ramadan. Dia ada 2 riwayat di sini. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar itu? Tayyib. Kalimatnya baik. Gak ada masalah. Doanya bagus. Hanya persoalannya disebut sebagai hadis. Apakah benar itu hadis? Maka cara mengeceknya kita harus lihat dulu sanadnya. Benar nggak tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, ternyata tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didapatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas atau disingkat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hanya yang jadi persoalan dari sambungan riwayat ini ditemukan seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi. Ya, saya berikan ilmu cepat dulu ya. Ziyad An-Numairi ini seorang yang seringkali ya diketahui ya oleh masyarakat pada umumnya dikenal seringkali berbuat menyimpang. Ya, sering berbuat menyimpang. Ya. Mohon maaf kadang misalnya berperilaku yang tidak pantas ya atau sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar agama. Nah, orang-orang yang menyampaikan hadis tapi perilakunya bertentangan dengan isi hadis, maka mohon maaf status hadisnya itu diingkari oleh para ulama. Maka disebut dengan hadis mungkar namanya. Mungkar. Ya. Mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang terkenal bermasalah. Ya. Maka hadisnya diingkari. Bukan yang salah riwayatnya, bukan yang salah kalimatnya. Yang salah ada orang bermasalah di sini. Ya, kalimatnya belum tentu salah, tapi karena diriwayatkan oleh orang bermasalah, supaya tidak menjadi aib bagi agama dan celak kepada Nabi, maka hadis ini diingkari oleh para ulama, nggak digunakan. Ya, sebab nanti khawatir ada tuduhan kepada orang-orang Islam di masa yang akan datang. Pantas orang Islam bermasalah begini, hadisnya pun diriwayatkan oleh orang mabuk, hadisnya diriwayatkan oleh para pencuri, hadisnya diriwayatkan oleh para pencela misalnya. Nah, maka tuduhan-tuduhan itu muncul, maaf menjadi aib bagi kesucian dalam ajaran agama. Paham sampai sini? Maka ini diantara contoh hadis mungkar. Maka hadis itu jarang digunakan oleh para ulama, disebut sebagai sebuah hadis. Banyak hadis-hadis yang lain sebetulnya yang sahih. Ya, jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang mungkar, yang dhaif? Ya. Misal, yang lain lagi. Misal, pernah dengar hadis ini? Insya Allah, sekarang sudah bulan apa? Masya Allah, ya jamaah Majlis Al-Khansa mah kebingungan tentang sekarang bulan apa. Taib, Masya Allah, Masya Allah. Taib, 2 bulan lagi kita masuk Ramadan Insya Allah. Ya, kurang lebih 2 bulan lagi lah. Ya, bertepatan dengan 26 atau 27 Mei sudah masuk ke awal 1 Ramadan. Nanti antum akan temukan di bulan Ramadan kalimat-kalimat seringkali diulang seperti ini. Awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'itqun minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Pernah dengar hadis itu? Tayyib, Masya Allah.
Hadis itu ada sanadnya, tersambung kepada sahabat Salman Al-Farisi. Tapi persoalannya, sebelum nyambung ke Salman Al-Farisi, di tengah-tengah ada seorang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini orang terkenal sekali di masyarakat dan disebut oleh para ahli hadis dengan orang yang suka tertuduh seringkali berdusta. Ya, walaupun dustanya nggak secara langsung. Misal ngarang-ngarang kalimat, kan? Masya Allah, ngarang-ngarang kalimat yang tidak benar, ngarang-ngarang cerita, sehingga tidak bisa dibedakan apakah di kalimatnya itu cerita atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, orang yang tertuduh seperti ini, seringkali terlihat seperti berdusta, ya, maka mohon maaf, hadis yang diriwayatkan oleh orang ini statusnya lebih buruk dibandingkan dengan yang pertama tadi. Disebut dengan matruk namanya, matruk. M yang kedua, matruk. Matruk. Matruk itu yang ditinggalkan. Kalau yang tadi diingkari itu masih bisa dilihat. Ya, saya melihat misalnya ini handphone bagus, oh ini bukan punya saya ingkari. Kalau matruk, lihat aja nggak usah, ya, tinggalin aja, namanya tinggalkan, nggak usah dilihat gitu kan. Itu matruk namanya. Nah, hadis yang tadi itu, ya yang saya sebutkan, awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka, itu termasuk kategori hadis matruk, hadis yang sangat bermasalah.